Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Suroya Rizky. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 5 Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai tugas PPL Daljab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2023 di kelas 4 fase B dengan materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Rukun Islam ada 5. 1. Membayar syahadat. 2. Mengerjakan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Puasa di bulan Ramadan. 5. Pergi haji ke Mekah bila mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Gimana Kak Ira? Oke, kalau gitu kita doakan bersama-sama semoga Mbak Kaira segera diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Baik anak-anak, siapa yang memimpin berdoa hari ini? Oh ya, Raka ya Mas Raka, silakan disiapkan. Persilakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat pagi anak-anak. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir. Baik anak-anak, kalian sudah berdoa. Penting untuk kita berdoa atau mengawali setiap kegiatan kita dengan membaca doa. Karena dengan membaca doa, kegiatan yang akan kita lakukan akan diberikan keberkahan dan kemanfaatan. Nah, setelah kita berdoa bersama untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada kecintaan kita kepada negara kita, silakan siapa yang mau memimpin ke depan untuk bernyanyi lagu nasional. Yo, Mbak Cika, boleh ke depan. Lagu apa yang akan kita nyanyikan? Oke, ayo Mbak Cika. Sudah siap belajar hari ini? Semangat belajar hari ini? Coba tunjukkan mana semangatmu. Kalau sudah siap belajar, silakan alat tulisnya dikeluarkan. Buku dan alat-alat tulisnya disiapkan. Baik, anak-anak sambil kalian menyiapkan buku, coba Bunda ditanya, minggu lalu kalian sudah belajar tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Oh iya, Mbak Cika masih ingat ternyata. Coba Mbak Cika, siap balik itu apa sih? Apa? Ada yang masih ingat apa itu siap balik? Oke, Mbak Putri. Oke, seseorang yang menuju pada kedewasaan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yang baru, yaitu kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kira-kira ada yang tahu atau tidak Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini tentang apa? Nah, kita nanti akan mempelajarinya, yaitu tentang keragaman. Nah, sebelum anak-anak mempelajarinya, coba Bunda ditanya dulu. Anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran apa belum? Ada yang belum bisa? Ada yang masih ikro ngajinya? Ada, siapa lu gak apa? Ada yang masih ikro? Atau ada yang sudah tajwid kajinya? Siapa yang di ngajinya sudah masuk tajwid angkat tangan? Ajukan tangannya, Mbak Cika, Mas Rio, Mas Raka. Bagus. Hari ini kita akan belajar tentang membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anak, yang perlu kalian tahu bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan makharijul huruf dan juga bacaan tajwid. Apa itu bacaan tajwid? Ada yang tahu? Apa itu tajwid? Tajwid itu adalah apa? Ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Baik, untuk pelajaran hari ini Bu Nelly akan memberikan kalian poster tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Mas Rahel, Bu Nelly mau minta tolong membagikan ini kepada teman-temannya. Bagikan satu persatu ya.
13. Coba sebelumnya siapa yang berani membaca? Siapa yang berani membaca Quran surat ayat 13? Ayo, Mas Raka coba baca yang keras. Ayo, Gak apa-apa di sini saja sambil berdiri baca. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Raka. Nah, coba sekarang kalian amati bersama-sama pada surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Kira-kira di situ apa bacaan tajwid apa yang kalian sudah ketahui? Coba cari ya. Apapun yang sudah kalian ketahui, coba cari bacaan tajwidnya. Anak-anak Mbak, apa? Yang keras Mbak Cika? Apa saja? Terus? Ada hukum bacaan lafaz Allah, ada hukum bacaan ada hukum bacaan guna, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang anak-anak silakan, dari akan menayangkan video. Anak-anak silakan mengamati video ini terlebih dahulu. Setelah itu kita bacakan bersama. Anak-anak silakan menayangkan video. Anak silakan mengamati video terlebih dahulu. Setelah itu kita tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu agar kalian bisa membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang benar. Jadi membacanya tidak asal-asalan. Yang kedua, nanti yang akan kita pelajari di minggu-minggu yang akan datang yaitu kalian tidak hanya bisa membaca, tetapi juga bisa menulis dan juga menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sebelum masuk pada materi, coba kalian berdiri dulu biar tidak ngantuk. Coba kalian berdiri dulu biar tidak ngantuk. Lalu kalian masih ingat atau tidak lagu kalian tentang bullying? Coba nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman. Silakan anak-anak perhatikan posternya masing-masing, kita baca bersama-sama. Coba sekarang kita baca bersama-sama dulu. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya coba Mas Yud, baca yang keras artinya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpikir agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Untuk Allah Maha mengetahui lagi Maha uji. Oke. Nah, anak-anak pada pagi hari ini yang akan kita pelajari tidak semua tentang bacaan Al-Qur'an, tetapi kita hanya fokus belajar pada 3 tajwid saja. Ya, yang pertama, kita akan belajar tentang hukum bacaan gunnah. Yang kedua, kita akan belajar tentang bacaan makadah, dan yang terakhir kita akan belajar tentang bacaan qaf. Coba didengarkan videonya. Yang pertama kita belajar tentang yang namanya bacaan mat. Bacaan mat itu adalah bacaan yang dibaca panjang. Betul, mat itu artinya panjang. Jadi kalau ketemu dengan huruf alif, ya, dan wawu, maka cara membacanya dibaca panjang. Yang kedua kita belajar tentang gunnah. Gunnah itu adalah apabila ada huruf nun dan huruf mim yang bertasydid, maka cara membacanya harus dibaca dengung. Dengung itu ditahan sebentar. Contohnya di mana? Inna, summa. Nah, harus dibaca dengung sebentar. Mimma, betul. Apa lagi contohnya? Anna, inna. Ya. Nah, itu namanya bacaan gunnah. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Ya.
belakang sendiri huruf dal bersukun. Jadi cara membacanya harus membaca qalqalah. Nah, Bunda ini punya satu lagu ya, kalian menghafalkan qalqalah dengan mudah. Silakan kalian dengarkan. Tahu tidak, saudara? Tahu. Oke, kita nyanyikan bersama ya. Qalqalah itu ada 5 macam, kumpul di dalam baju hidung. 1 bang, 2 jim, 3 dal, 4 huruf o. Yang kelima itu huruf o. Kalau ketemu dipadukan saja. Bisa? Bisa? Kalian bersama-sama ya, sambil bertepuk tangan biar yang lanjut. 1, 2, 3. Qalqalah. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Kelompoknya langsung tadi yang sudah dibagi di awal, yaitu sudah terbagi ya. Dimana ketuanya kelompok 1 dipimpin sama Mbak Cika, kelompok 2 Mas Rio, kelompok 3 Mbak Fitri, dan kelompok 4 kelompoknya Mas Raka. Bisa? Mas Raka kita tolong menjadi dibagikan satu kelompok 1 ya. Terima kasih. Kita satu kelompok 1. Setiap kelompok sudah mendapatkan semua. Kalau sudah, yang Mbak sekarang kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan dicari bacaan tajwid yang tadi sudah diterangkan atau dijelaskan sama Bu Neni. Ditulis di kolom bawah sesuai dengan bacaannya. Paham? Bisa dimengerti? Siapa bisa? Saya bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Yes, yes, yes. Silakan dikerjakan dulu dan berdiskusi dengan temannya. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Semua kelompok sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, setelah ini silakan perwakilan dari kelompok masing-masing membacakan presentasinya ke depan kelas. Siapa yang berani mempresentasikannya terlebih dahulu? Kelompok berapa? Oke, ayo Mbak Putri, kelompoknya Mbak Putri silakan maju dulu dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ada teman-temannya? Salam dulu. Salam dulu terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang termasuk dalam bacaan mat? Terus yang termasuk bacaan guna apa saja? Terus yang termasuk bacaan qalqalah. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Putri. Tepuk jempol kanan, jempol kiri. 1, 2. Siapa lagi kelompoknya? Siapa lagi yang mau maju depan? Yuk. Baik anak-anak, seperti yang sudah kalian presentasikan, berarti kalian sudah memahami mana yang termasuk bacaan mat, mana yang termasuk bacaan qalqalah, dan mana yang termasuk bacaan guna. Oke, setelah kalian sudah mengetahui dan memahami bacaan dari qalqalah, bacaan dari mat, dan bacaan dari guna, sekarang kita praktekkan bersama-sama dengan membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 sesuai dengan kaidah yang benar. Kalau tadi di awal anak-anak membacanya masih asal-asalan, waktunya guna dibaca pendek, waktunya mat dibaca pendek. Karena sekarang kalian sudah tahu, maka kita praktekkan ke dalam cara kita membaca Al-Quran. Bu Neni akan mencontohkan bacaan yang benar. Nanti kalian setelah menirukan setelah Bu Neni. Paham? Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo bersama-sama. A'udzu billahi
berwarna-warni. Loh, Bu, kenapa itu kok berwarna-warni? Di sini ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, ada juga yang warnanya hijau. Apa kira-kira kenapa warnanya kok berbeda-beda? Ini untuk memudahkan kalian dalam membaca. Yang mana yang berwarna biru ini termasuk huruf bacaan mat. Kalau yang warna merah, nun sukun nun bertasdid itu bacaan guna. Dan yang warna hijau kok bersukun tadi bacaan apa? Kolkola. Betul, kita baca bersama-sama. Tirukan guna ini dulu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Yuk bersama-sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Yang maju pertama, setelah kalian baca bersama-sama, sekarang silakan kalian belajar secara mandiri, ulang-ulang membacanya. Kemudian dipanggil dulu absensi pertama yaitu Aprilio. Silakan maju ke depan, tasnya di bawah, baca. Oke, ada ke teman-temannya, baca yang keras, kemudian dia akan menilai baca. Baca yang keras. Silakan duduk. Absensi yang kedua yaitu Cika. Ayo Mbak Cika, silakan maju ke depan. Baca yang keras, ada ke teman-temannya. Baik anak-anak, karena kalian sudah membaca satu persatu dan Bu Deli juga sudah mengambil penilaian untuk kalian. Sekarang coba siapa yang ingin memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Ayo coba. Apa pelajaran kita hari ini? Belajar apa? Belajar apa, Okel? Bacaan? Belajar bacaan mat. Siapa lagi? Belajar bacaan kolkola. Mas Berry, kita hari ini belajar apa? Guna, betul sekali. Yang lebih penting siapa yang bisa menyimpulkan apa pelajaran yang bisa kita pelajari hari ini? Oke, Mbak Putri. Apa Mbak Putri? Betul sekali. Hari ini kita sudah mempelajari bagian dari ilmu tajwid agar apa? Agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang masih mau dipertanyakan lagi? Tidak. Tidak. Kalau tidak, Bu Nelly ingin memberikan tugas kalian agar bisa kalian kerjakan di rumah. Apa Bu tugasnya? Nanti di rumah silakan kalian meminta bantuan orang tua kalian membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 lalu di video, dan videonya nanti dikirimkan lewat grup WhatsApp. Sudah, kita akhiri dulu pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, boleh dimasukkan dulu ke alat tulisnya. Setelah ini kita istirahat. Nah, sebelum kalian istirahat, dimasukkan tas, dimasukkan semua. Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan tadi yang sudah dikerjakan. Mas Rahel, kita tolong pekerjaan teman-temannya dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan ke depan. Jika sudah, minggu depan kita akan belajar tentang menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kalau tadi kita belajar membaca, minggu depan pertemuan selanjutnya kita belajar menulis. Oke, dikumpulkan dulu Mas Rahel. Oke, terima kasih. Silakan yang lainnya, buku dan alat tulisnya bisa dimasukkan. Terima kasih. Dan sebelum istirahat, coba Bu Nelly pengen tahu dulu. Apakah kalian senang belajar hari ini? Apa yang kalian senang dari pelajaran hari ini? Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Satu.
pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa? Ayo Mbak Cika, berdoa dulu. Persiapan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Selamat pagi Bu Leni. Baik anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar terkait dengan profil pelajar Pancasila. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan proyek B5 kita dengan tema Sampahku Tanggung Jawabku. Nanti untuk penjelasannya akan dibantu oleh Bu Neni. P5 atau profil pelajar Pancasila. Sudah. Sebelum kita pelajaran, coba kita bernyanyi dulu, semuanya berdiri. Ayo Mbak Cika, BPN depan, semuanya bernyanyi profil pelajar Pancasila. Ayo Mbak Cika. Ayo Mas Akbar, berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sila beriman dan bertakwa, bertuhan yang esa dan beralam mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang, coba ini ya, kita akan belajar tentang sampahku tanggung jawabku. Coba ada yang tahu apa tidak? Kenapa kita harus belajar tentang cara pengelolaan sampah? Kenapa? Ada yang tahu? Apa? Apakah kalian tahu sampah itu apa? Ayo, sampah. Contohnya sampai setelah beli jajan, terus sampahnya bungkusnya itu merupakan sampah. Nah ini sampah adalah merupakan permasalahan yang sangat umum yang terjadi di masyarakat global dan khususnya bagi lingkungan sekolah, yang mana sampah di lingkungan sekolah itu setiap hari sangat banyak diperoleh dari kalian ketika beli jajan di luar, terus bungkusnya itu kan sudah menjadi sampah. Nah sampah yang banyak menumpuk di tempat-tempat atau lingkungan sekitar kita itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit apabila sampah itu tidak dikelola dengan baik. Loh, sampah mau dikelola jadi apa? Sampah harus dibedakan. Nah ini ada namanya jenis-jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik, yang kedua ada sampah anorganik, dan yang ketiga ada sampah B3. Apa sih itu Bu? Nah sampah organik itu merupakan jenis sampah yang berasal dari alam dan bisa membusuk. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Nah kalau sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa membusuk atau sulit terurai di tanah. Baik, contoh dari sampah organik, contohnya kulit pisang, kulit telur, atau durinya ikan, atau sampean habis makan buah, kulit buah, itu kan bisa membusuk dan bisa terurai di tanah. Sedangkan kalau contoh sampah anorganik itu contohnya botol, plastik, kaleng-kaleng itu adalah sampah anorganik. Ketika kita membuangnya di tempat sampah yang tidak sesuai, tidak bisa terurai di dalam tanah. Nah, kalau contoh sampah B3 itu artinya sampah yang beracun dan berbahaya. Contohnya lah ini, limbah-limbah dari dalam pabrik, limbah-limbah dari apotek atau rumah sakit itu sampah-sampah yang berbahaya. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang mengenali tempat sampah. Jadi tempat sampah itu tidak satu. Seharusnya tempat sampah itu ada 3 jenis. Ada sampah yang untuk sampah organik, ada sampah yang digunakan untuk sampah anorganik, ada juga sampah yang digunakan untuk sampah B3. Jadi nanti kebersihan lingkungan itu akan kita mulai dari diri kita. Dari mana mulainya? Dari kita membuang sampah. Contohnya, coba Mas Leo biasanya kalau istirahat beli jajan apa? Roti. Kira-kira bungkusnya roti itu apa?
Plastik. Lah, plastik itu masuk sampah apa tadi berarti? Anorganik, betul sekali. Sampah yang tidak bisa terurai di tanah. Sekarang coba Mbak Putri biasanya kalau istirahat beli jajan apa? Roti. Oh, semua beli roti ya. Berarti kalau sampah kalian plastik, membuangnya harus di tempat sampah yang jenis sampah anorganik. Kira-kira Bu Nelly pasti istirahat, terus ngoceki buah pepaya. Sampahnya dibuang di tempat sampah yang mana? Organik, betul sekali. Sampah yang bisa membusuk atau bisa terurai di tanah. Kalau sampah itu bisa terurai di tanah, dia akan apa? Cepat untuk menjadi satu terurai dengan tanah, bisa menjadi pupuk menyuburkan tanah kembali. Tapi sampah yang membuang sampah yang berbentuk anorganik itu sembarangan. Contohnya sampai buat botol sembarangan, mari minum ale-ale dibuat plung. Lah, ternyata sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan plastik itu tidak bisa terurai di tanah. Jadi akan menumbuhkan penyakit, buahnya gorong-gorong. Akhirnya plastiknya gak bisa terurai. Akhirnya jadi tempatnya sarang nyamuk, terus nyamuk nyopot sampean. Nah, itu akan menjadi penyakit. Untuk itu pada P5 kali ini kita akan mengusung tema yaitu tentang sampahku tanggung jawabku. Semuanya harus bertanggung jawab dengan sampahnya masing-masing. Paham? Bisa dimengerti? Coba misalnya buat kertas itu berarti dibuat lagi. Sampah kertas dibuang di mana? Di warna organik, betul. Contohnya lagi kalau misalkan Bu Nelly membuang sampah bekasnya obat tapi sudah kadaluarsa, dibuat di sampah mana? D3, di sampah yang beracun. Nah, anak-anak, dari sampah ini kalau kita kelola dengan baik, maka lingkungan kita selain bersih juga akan menjadi sehat. Tapi ternyata tidak semua sampah itu tidak bermanfaat, anak-anak. Ada sampah yang bisa bermanfaat. Loh, Bu, sampah apa? Betul. Contohnya nanti pada tema kita akan selain menyendirikan sampah-sampah itu pada tempatnya, kita juga akan mengolah sampah atau mendaur ulang sampah anorganik. Contohnya nanti sampean bisa membuat bunga dari plastik. Contohnya lagi bisa membuat tempat pensil dari botol bekas. Paham? Bisa dipahami? Bisa. Siapa bisa? Saya bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Yes, yes, yes. Oke, karena semua sudah paham, Bu Nelly ada ini lembar kerja. Coba Bu Nelly minta tolong Mas Rahel dibagikan temannya. Nanti silakan kalian isi dari pemahaman kalian yang sudah Bu Nelly jelaskan tadi terkait dengan apa itu sampah organik, apa itu sampah anorganik, dan juga sampah B3. Silakan ditulis namanya dan juga kelasnya serta diskusi dengan teman sebangkunya. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, silakan dikerjakan. Contohnya, jangan lupa contohnya jangan tulis ya. Tanggal 29. Sini tulis namanya jangan lupa ditulis dengan contoh-contoh. Jawabannya Sudah. ada yang belum selesai? Ya, siapa? Oh iya, Mas Abah diselesaikan. Nanti kasih waktu 1 menit lagi diselesaikan. Baik. Kalau sudah selesai, coba anak-anak ada yang berani atau tidak menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Coba siapa yang berani? Oh iya, ya Pak Cika.
Coba disampaikan hasil diskusinya dengan temannya tentang apa itu sampah organik dan juga sampah B3. Coba didengarkan semuanya. Apa itu sampah organik? Sampah yang bisa membusuk. Contoh, kulit pisang, kulit pepaya, ulat ikan. Apa itu sampah anorganik? Sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang diurai di tanah. Contoh, botol bekas, plastik, sedotan. Apakah ada jenis sampah yang berbahaya apabila disebutkan? Botol oli, bekas obat-obat, botol mama lemon, wadah cat. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Cika. Baik, saya kira Bu Neli tadi sudah menjelaskan semua kepada anak-anak jenis-jenis sampah dan juga contohnya. Saya kira mulai hari ini anak-anak sudah bisa mempraktekkan dengan cara membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tadi kalau sampah organik dibuang di tempat sampah warna apa, Mas? Sampah organik tadi dibuang di tempat sampah warna apa? Warna hijau. Kalau sampah anorganik dibuang di tempat sampah warna apa? Warna. Kalau sampah B3 dibuang di tempat sampah apa? Bisa dipraktekkan mulai besok? Bisa. Marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kebersihan sekolah kita. Agar apa? Agar ketika kita belajar kita menjadinya nyaman dan juga bisa apa? Menciptakan keindahan lingkungan sekolah. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini Bu Neli rasa sudah cukup. Apakah ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri dulu. Semoga pelajaran kita hari ini tentang proyek B5 bisa menjadikan manfaat buat anak-anak. Kurang lebihnya Bu Neli mohon maaf. Bu Neli akhiri dulu. Setelah ini kalian silakan isi silakan LKPD-nya dikumpulkan. Mas Rahel, Bu Neli dibantu mengumpulkan. Nanti ketika di rumah juga seperti itu ya. Ketika ada sampah atau ketika kalian membuang sampah, sampahnya dibuang sesuai dengan jenisnya. Biar mudah untuk dikelola. Baik, terima kasih Mas Rahel. Silakan duduk kembali. Oke, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan anak-anak istirahat dulu. Bu Neli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.